yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Jayadi SAG MSI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ngamal-ngamal amat suaranya. Ambil makan pisang kali ya, kali rambutan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil amin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang kedua kita kirimkan buat orang-orang tua kita, Ibu. Mungkin kita lupa almarhum dan almarhumahnya, dan saya tidak kenal nama-namanya. Masing-masing ingetin ya. Mudah-mudahan malam peringatan Maulid ini beliau dapat kiriman dari kita, dapat paket. Ya siapa tahu disebut melalui Ustadz Jayadi UJ. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Alhamdulillahil waliyil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar. Tadhkiratan wa tabsiratan lidawil albabi wal ibtikari wal iddikar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha fis sirri wal alaniyah bi'amalil ibadati wajtinabil munkarati wal asyrar. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan tokoh orang tua kita, Bapak Abah Asmawi. Mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Saudara Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh jajaran kepanitiaan, Bapak Ustadz Umar Winarto, para alim ulama, para ustadz, para kiai, para ustadz dan ustadzahnya yang saya hormati, wabil khusus Al-Mukarram Ustadz Hizbullah, Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Jayadi, Al-Mukarram Ustadz Hasan, juga Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sofyan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, baik jajaran kelurahan maupun kecamatan serta kota Tangerang Selatan, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa dari unsur TNI maupun Polri, wabil khusus Bapak Bimas Pak Abdul Hamid,
Juga tidak lupa pimpinan kita di Dewan Perwakilan Rakyat, Bapak Haji Sukarya. Mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian serta ibu-ibu. Alhamdulillah, saya lihat ibu-ibu semuanya pada cantik-cantik, yang cantik mah jangan suka begitu, apa disebut. Mohon maaf kalau saya yang salah ngomong Bu. Saya bilang yang cantik-cantik, yang cantik mah. Mohon maaf Bu, kalau ngajinya serius banget ntar keberatan ilmu ya. Ongol-ongol kue bugis, kalau mbanyol jangan suka diambil habis. Ongol-ongol kue bugis paling enak campur roti. Kalau mbanyol diambil habis, lama-lama bisa sakit. Sakitnya tuh yang pertama dan utama, malam hari ini kita menyatakan syukur dan mengatakan syukur. Kita menyatakan syukur kita hadir ke tempat ini, kita menggunakan raga badan kita untuk hadir ke tempat yang berbahagia ini. Jalan selamat menuju jalan Allah, memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kita sudah dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat sempat. Ada malam hari ini ada orang yang sehat tapi tidak sempat Bu. Ada yang sempat tetapi tidak sehat. Ada yang orangnya sempat, badannya juga sehat tapi kantongnya sakit. Kata dia, gogah ke maulid, gue udah punya duit cepeng bau teh ya macan-macan. Lah gue malu ntar orang ngamal. Hah, kagak pergi dia mah. Ada orang yang badannya sehat, waktunya juga sempat. Penyakitnya di dalam dirinya ada. Apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Ada orang penyakitan begitu. Segala maulid dihadir-hadirin, boros-borosin duit, kan begitu. Segala perbuatan bid'ah, tuh tadi kata Pak Haji Sukarya. Ada yang begitu tuh. Biarin dah kalau yang modal begitu mah. Berarti dia malayan, emang kagak demen nama peringatan maulid. Berarti dia bukan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngikutinnya egonya, nafsunya. Ya, biarin. Ya begitu mah nggak usah diome-ome, biarin amat. Ya orang semuanya harus punya demen ongol-ongol, kan nggak mungkin ya. Semua orang harus demen kacang, nggak mungkin. Biarin, kalau dia nggak demen ongol-ongol mah kasih kacang baik, kan gitu. Yang kedua, salawat dan salam kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man shalla alayya marratan sallallahu lahu asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Amin ya rabbal. Berbahagialah orang yang sering membaca selawat, karena makin lama kelihatan makin jarang orang yang baca selawat. Ibu-ibu juga jarang, begitu mau ke warung baca kalimat thayyibah, kalimat baca salawat jarang. Begitu mau berangkat ke warung jarang orang baca subhanallah, 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 jarang. Atau dia mau berangkat ke warung, ke pasar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala alihi washabihi wajib, jarang. Yang ada apa Bu? Begitu dikasih duit 20.000 sama suaminya, bocah gue dapat apa ini? Padahal salawat itu manjur. Manjur nggak Bu? Ibu mau bukti salawat itu manjur? Mau bukti? Saya kasih tahu. Motor takut hilang, pegangin setangnya 2000 kali aja bacainnya dari habis isya. Insya Allah motor nggak bakal hilang. Nggak perlu ngerepotin Pak Hamid.
Tuh romannya nggak percaya mau Ustaz. Tadi kata Pak anggota DPR, kalau kiai ngomong dengerin, kalau diamalin bener itu, pegangin senang motornya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, dari habis Isya 2000 kali aja, insya Allah selesai besok jam 6 pagi. Kata maling, nenek-nenek orang jakun, lo motor gue mau colong ngaji bah. Tapi bener, innal hamdalillah subhanallah alhamdulillah tamla umma baina samawati wal ard. Kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah itu bisa memenuhi langit dan bumi. Orang yang sering mengucapkan kalimat thayyibah, doanya sering terkabul. Amin ya rabbal. Makanya sering-sering kalau berangkat kemana-mana sambil bertasbih, ya kan, gagah subhanallah subhanallah subhanallah. Kok makin gagah banallah banallah banallah, lah Allah punya ban jadinya bangetan cepet bacanya. Ya jatuh goyang di itu aja, di bawah lah, emang ininya gonjleng. Mudah-mudahan ya, lagian emang nasib kiai mau begitu sih, jauh-jauh cuman air bening banget. Ya orang nggak tahu ngolong-ngolong kue bugis, kalau manyol jangan suka diambil habis. Saya dipesan sama panitia, Ustadz, karena memang acaranya udah malam, nggak usah baca kitab dah. Kalau gue baca kitab beratan ilmu, pada miring-miring begini. Orang mah kalau udah keberatan ilmu susah nambahinnya. Makanya sambil mudah-mudahan kita diberikan manfaat dengan hadir ke tempat ini, amin ya rabbal. Hadirin yang saya muliakan, saya tidak terlalu banyak membahas soal permasalahan maulid. Peringatan hari besar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1437 Hijriah, Musolah Al-Mujarabat. Ada intinya keikhlasan beramal, salah satu akhlak yang mulia. Di bawahnya ada Uje, Ustadz Jereng. Tahu Uje mah udah nggak ada, kadang-kadang anak-anak Pak Uje malam hari ini ceramah di mana? Di Celalu, tuh anak-anak muda itu. Ada beberapa orang yang ikut. Kumpulnya mah 30, begitu saya berangkat yang ikut cuma 10. Ngaji emang begitu Pak, ngaji mah. Coba beda kalau kita misalnya mau berangkat begitu, bawa mobil, Pak mau mana? Pemilis itu tuh, ya berobak udah. Berarti mau ujian mah kalah sama pemilis mah. Ya, Maulid itu ada dua hal. Yang pertama disebut dengan Maulidur Riwayah, yang kedua Maulidul Manfaat. Kalau riwayat sudah dibacakan tadi oleh ustadz-ustadz kita. Jadi ada bicara soal riwayat Nabi Muhammad SAW, yang kedua bicara soal manfaat dari peringatan Maulid ini. Jadi ada dua, Maulid riwayah dan Maulid manfaat. Kalau riwayat tidak semua memahami, mohon maaf. Kadang-kadang kalau zaman dulu yang dibaca cuma riwayatnya saja. Mungkin yang seangkatan saya, seangkatan Pak Haji Sukarya tahu kalau Maulid zaman dulu itu panjang betul bacanya. Surah Al-An'am dibaca semua. Maulid dimulai dari jam 10, jam 2 siang baru selesai. Itu uduk sama acar timun udah nonggoin. Dilanggar di musola biasanya dibaca riwayatnya semua. Makanya di dalam itu ada walama, ada kan bacaan walama. Di belakang udah ngomong emang lama banget kong. Begitu tiba waktunya, udah baca asyraqal badru alaina min saniyatil wada. Udah tuh ada yang nyiapin. Dulu mah kan lampunya kalau malam lampunya nggak pakai kayak sekarang ya. Lampu bidal, gelap-gelap dikit. Ada yang pinter Pak, nongkrong begitu tuh dengkulnya taruhin peci. Orang udah dikasih uduk sama acar, dapat 1. Ini adik saya belum bang, dapat 2 dia.
Segitu juga udah indah sekali kehidupan zaman dahulu kita memperingati Maulid. Sudah dapat 2 uduknya, cuman apa isinya ya, acar doang sama ikan perek. Sekarang kita makan ikan perek bahaya. Coba bapak-bapak makan ikan perek, makan di mana tadi? Rumah perek, repot. Kalau dulu mah halal tuh, kalau sekarang perlu kehati-hatian. Jadi dari segi manfaatnya, malam hari ini kita mau ngomongin soal, Ibu setuju kalau kita ngomongin duit, Bu? Bu, setuju gak kalau ngomongin duit? Setuju ya? Duit itu yang D-nya doa, U-nya usaha, I-nya iman, T-nya takwa. Jadi apa? Jadi duit. Kalau orang sudah berdoa, sudah berusaha dengan baik, sudah beriman, sudah bertakwa kepada Allah, tidak mungkin kalau Allah tidak menurunkan berkah kepadanya. Doa yang paling bagus apa? Doa yang paling bagus mengerjakan sholat siang 2 kali, malam 2 kali, pagi sekali. Saya yang dipanggil ustadz, kadang-kadang dipanggil kiai, saya sholat jarang-jarang aja, Bu, cuman segitu tuh. Jadi siang 2 kali yang wajib, malam 2 kali, pagi sekali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 17 rakaat. Udah, itu ngedoa. Doa yang paling utama itu. Makanya doa apapun diucapkan manusia manakala dia tidak mengerjakan yang 5 itu, tidak pernah telepon Allah. 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, doanya kadang-kadang dikabulkan, mau dikabulkan. Allah maha pengasih, tapi tidak maha penyayang kepada orang yang tidak beribadah kepada Allah. Kalau soal dikasih mah dikasih semua juga, Pak. Yang rajin ibadah dikasih, yang enggak ibadah juga dikasih, tapi disayang lain lagi nanti urusannya. Kapan disayangnya? Pada saat nanti kata Allah, udhuluha bisalamin aminin, masuklah engkau kepada surgaku, surganya Allah, dengan selamat sentosa, amin ya rabbal. Disayang beda sama orang yang dikasih. Kalau dikasih mah semuanya. Kayak anak kita yang bandel juga kita kasih uang jajan, tapi rasa sayang beda nggak sama yang baik? Pasti beda lah dikit mah, walaupun kita orang tuanya. Oh, anak mau satu mah rada ngengkel mulu, kalau disuruh kita kasih dia juga ongkos sekolah mah, walaupun kadang-kadang sering bolos sekolahnya. Tetapi rasa sayang mah tetap kita pada orang anak-anak yang taat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Doa, ya Bu. Apakah sholat kita udah bener? Orang wudhu juga kadang-kadang belum bener, Bu. Orang kampung saya ada yang wudhu basuh kuping begini kayaknya. Tahu di sini mah ada apa enggak? Basuh kuping itu, yang namanya wudhu itu ada tertiban, kudu tertib. Kalau tertib kanan dulu 3 kali baru kiri. Lah ini mah dibarengin kayak bocah goyang duma gitu. Lah dari wudhunya baik juga, wudhunya saja belum tentu tepat, apalagi ke sono-sononya. Belum lagi kalau sholat tarawih, saya di kampung saya nggak laku, Pak. Kenapa? Kalau bacaan kadang-kadang Fatihahnya kelamaan kata dia. Kalau saya menjadi imam tarawih, ya normal-normal aja. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segitu. Kata ibu-ibu, begitu lihat jadwal di papan tulis, jadwal di masjid, yang jadi imam sampai sekarang dia. Oh lama dia mah. No, kita ke musola yuk, soalnya imamnya cepet. Dia pindah ke musola RT 1. Saya giliran di situ ketemu lagi dia.
dari apapun kita barangkali kita perlu tingkatkan. Oleh sebab itu kita mengadakan peringatan maulid supaya kita mengulang kembali, meningkatkan kembali ibadah kita. Amin ya rabbal. Doa. Kecuali lain halnya kalau orang baru belajar, begitu sholat, bang hujan ini mah nggak usah kamu sholat al-mujarab, di rumah aja dah kita sholatnya, kata bininya. Ini suami belajar jadi imam, belum hafal banget. Begitu Allahu Akbar, kucing loncat pluk, yang makmum anaknya sama istrinya di belakang. Kata anaknya, mbak, begitu dia ngomong ada kucing, kucing. Kata anaknya, mbak, sholat man kagak boleh ngomong. Kata emaknya, bayinya gua kagak ngomong semua itu, tiga-tiganya. Dalam tahap belajar begitu ya malu, tapi harus diulangi lagi, diperbaiki lagi terus menjadi sempurna ibadah kita, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Mana buktinya kalau ibadah kita terima? Kehidupan kita lebih baik, lebih sabar, lebih tenang, karena wudhu itu mengobati manusia. Tuh tandanya, kalau ada orang yang sholat semakin tenang dia hidupnya, semakin sabaran dia, saparannya hilang. Ada nggak bahasa saparan? Dikit-dikit marah nggak ada juntrungannya ya, gara-gara bininya nitip cucian be udah sewot banget dia. Namanya ibu-ibu mah kadang-kadang mau pergi ngaji kan nitipnya banyak, bang ayah mau ngaji ya, itu jemuran angkatin tolong kalau gerimis. Itu orang wadah memang begitu, mau ngaji nitip dia ya, ntar gua angkatin kata lakinya. Begitu pulang emang ada gerimis, gara-gara laki-laki maupun kalau angkat jemuran nggak pakai ukur, nggak pakai pilih, berebet campurin ke bak. Begitu pulang dia tulak pinggang tuh bininya, abang mah yang cepel dicampur sama yang kering. Katanya gua salah lagi baik nih. Itu kan mestinya orang yang sholat tidak begitu, ada rasa sabar. Karena sholat itu mengajarkan manusia agar menjadi orang yang benar-benar sabar, tawadu, jauh daripada kemungkaran. Itu doa yang paling utama. Makanya kata Nabi, ibadah yang pertama yang dia hisab pada suatu saat nanti adalah sholat ya. Yang kedua, usaha nih, kita wajib usaha Pak. Kita harus nyari yang halal-halal di dunia ini, sebab yang halal bisa bawa berkah. Tolong dalam hidup saya punya prinsip nih Pak, saya mendingan punya duit 1 juta halal daripada 100.000 haram. Setuju? Ya Bu, mendingan punya duit 1 juta halal daripada 100.000 haram. Ada lagi kadang-kadang orang, ya Ustadz mendingan 100.000 halal daripada 1 juta haram. Ya kita balik, mendingan banyakin yang halal, karena doa kita banyak. Setiap malam kita bangun, kita ngedoa, doa kita supaya banyak rezeki kita, amin ya rabbal. Tapi yang halal-halal aja, yang haram jauhin. Sampai ini kalau nemu duit di jalanan 1 juta bisa jadi haram. 1 juta mah kalau 500 perak mah kali ya, kalau 1 juta mah bisa haram. Kenapa? Orang yang jatuh kudu dia masih di mana duit gue 1 juta jatuh tuh. Makanya dia termasuk yang subuhat, bainal haram wal haram. Innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Paman ittaqa subuhat faqad istabra alinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subuhat waqa'a fil haram. Hindari yang subuhat-subuhat, karena yang subuhat masuk kepada barang yang haram. Pak RT punya warga misalnya, warganya punya kontrakan, karena itu RT belum dilaporin ada yang kontrak yang baru, orang dari mana, apa dari Bekasi, dari mana begitu ya kan, dikasih komisi itu RT supaya jangan ngomong dulu dah, biarin belum laporan. Padahal yang mengontrak itu mencurigakan. Zaman sekarang mau mesti hati-hati.
Siapa tahu kalau yang kelompok yang kemarin tuh yang di Sarinah, coba dia termasuk yang mana nih? Suap. Kalau itu termasuk suap, subuhat, halal bukan, haram bukan. Kudunya mah kata Pak Bimas tadi, hati-hati sekarang mah. Kalau yang rada-rada asing dikit yang mencurigakan, kita perlu ya bukan meneliti, ditanya dulu dari mana. Kayak di Bekasi kemarin kan, KTP-nya ada tapi fotokopian. Kalau bisa melihat aslinya, sebab sekarang yang namanya nomor induk kependudukan NIK itu sama, satu, se-Indonesia satu. Jadi setiap orang hanya punya satu. Kalau itu dilihat di komputer, di browsing, nomor ini ada nggak, bisa ketemu Pak. Kerjaan saya kurang bagus Pak. Saya di KUA Kecamatan Serpong, kerjaannya kurang bagus, suka menghalalkan yang haram. Penghulu kan jelek pekerjaannya, menghalalkan yang haram. Begitu saya datang udah selesai, yang tadinya haram jadi halal. Ya biasanya kita teliti tuh nik-niknya segala macam, kartu penduduknya, kakaknya diteliti. Jangan kayak orang kampung saya ditanya ke KUA, Pak kakaknya mana? Ada sawah lagi macul. Itu mah bukan itu mah abang. Jadi usaha juga dalam apa? Meningkatkan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu. Usaha juga dalam hal kehidupan dunia. Kita boleh mencintai dunia, kita boleh memperkaya hidup demi kemaslahatan bersama dan keluarga, tetapi jangan sekali-kali kita tertipu dengan kehidupan dunia. Kalau gara-gara bendera, ya kan, kalau gara-gara kemarin 9 Desember saja harus berpecah belah, rugi, itu namanya ketipu dengan urusan dunia, ketipu kita. Sampai ada orang saking sentimennya ngetes speaker di musola, tes 1 2 3 nomor Bu Airin. Musola ngomong begitu karena saking cenderungnya, sampai musola speakernya dibuat untuk propaganda. Kalau gara-gara hal itu kita namanya tertipu dengan kehidupan dunia. Kita boleh mencintai dunia. Sekarang mau udah sama-sama, mau hijau kayak kuning, mau merah, bareng-bareng bersama-sama membina kehidupan yang maslahah dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Amin ya robbal usaha. Selanjutnya iman Bu. Iman itu kaitannya kita, keyakinan kita kepada Allah. Kita harus membina hablum minallah wa hablum minanas. Karena iman, ada 3 kelompok manusia yang mendapatkan kemanisannya iman. Salasun man kunna wajada halawatal iman. Ada 3 kelompok orang yang mendapatkan manisnya iman. Pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabu ilaihi min siwaihima. Dijadikannya Allah lebih dicintai daripada yang lainnya. Kalau kita cinta kepada keluarga, Allah nomor 1, Nabi Muhammad nomor 2. Kalau cinta kepada jabatan, Allah nomor 1. Kalau cinta kepada apapun, Allah nomor 1, dan Rasulnya nomor baru yang lainnya. Kalau kita taat pada pimpinan, takut juga kepada Allah. Kalau ibu takut kepada suami, takut juga kepada Allah. Kalau bapak takut kepada istri, takut juga kepada Allah. Yang terjadi kalau ada istri tidak takut kepada suami, tidak takut kepada Allah, begitu suaminya pergi, apa yang terjadi? Begitu juga kalau ada suami yang hanya takut kepada istri, tidak takut kepada Allah, istrinya pergi, apa yang terjadi? Mesti takut kepada Allah. Bagaimana sekarang khawatir kita, anak-anak kita nih, kita ajarin takut kepada Allahnya susah. Dulu zaman tahun 80-an film porno masih gampang diteliti. Sekarang membocah sekarang emang film pornonya dibawa-bawa di HP. Begitu dia buka langsung keluar Bu yang porno-porno. Itu HP Android mau apa aja ada itu. Mau belajar bener ada, mau belajar daglog ada. Makanya ada ABG anak-anak muda baru gila, ada juga ABG aki-aki baru gila. Gara-gara Android.
Udah begitu bocah datang berempat, teman anak saya di Madrasah Aliyah Serpong sekolahnya, datang bawa Android semua, begitu duduk berempat lah merengut semua bu, begini semua, 4 orang itu kagak ada yang ngomong satu pun, pada memegang begini aja. La ilaha illallah, zaman merengut kali ya. Kita harus meningkatkan iman. Kita udah terlalu banyak kesalahan kepada Allah, dosa kita nggak terasa, betul bu? Orang ada lagu qasidah, ku menangis bukan karena putus cinta, ku bersedih bukan karena ditinggal kekasih. Ada yang hobat apa? Ingat apa? Dosa. Dosa kita kadang-kadang nggak terasa. Ibu pulang kondangan bisa jadi dosa. Nggak percaya ibu kalau pulang kondangan begitu jalan bertiga. Ngomong-ngomong lu udah berapa kali kondangan mandi? Gue mau udah 3 kali. Kemarin gua hajatan jebulangin 20.000. Lah dosa bukan? Lah ngapain pakai kondangan kalau cuma disebut-sebut begitu? Kagak kerasa pak. Makanya kata orang tua dulu, dosa itu ibarat bandos kagak kerasa. Tahu bandos? Makanan yang dalamnya nggak ada pisangnya. Unti tuh. Kalau unti ada gulanya kan, kalau bandos mah enggak ada gulanya tapi manis, digulain, langsung diadonin. Kadang-kadang nggak terasa, kita ingat kesalahan. Sholat subuh kadang-kadang jemur kunut. Udah gimana nggak jemur kunut? Orang udah setengah 6, jam 6 kita baru sholat subuh, matahari udah menceret. Lagi Allahumma hdini piman hadait wa afini piman afait, kata malaikat ledik. Kita balik kalau asar kesorean, subuh kesiangan. Mestinya kan kalau asar kesiangan, subuh kemalaman kan gitu. Kadang-kadang kita salah tuh. Karena iman harus. Anak-anak kita sekarang khawatir kita. Mungkinkah anak-anak kita nanti kalau tanpa peringatan maulid seperti ini akan menjadi orang-orang yang mendoakan kita seperti kita malam hari ini membaca Al-Fatihah untuk orang-orang tua kita? Anak muda keren banget, begitu bapaknya meninggal, maklum dia mah nggak pernah ngaji, baca Yasin. Orang pada ngerubung-ngerubung tuh baca Yasin, dia ngikut bacanya yang Indonesianya pak. Dia baca kan tulisannya ya asin itu, bapaknya jengkel lagi, tambahin air tong dikit. Ya kalau tulisan Latinnya emang ya asin kan, dibaca tulisan Latinnya ya asin, bapaknya penjengkel lagi, suruh nambahin air dikit biar kagak asin. Orang anak kalau bisa ngaji, Masya Allah, biar sambil nangis juga enak. Tuh Ustaz Abdul Hayy tadi merinding kita dengerin ngaji begitu. Bapak-bapak merinding kan? Luar biasa, enak. Apalagi kalau kantongnya penuh, lebih merinding lagi tuh. Orang kalau membaca Quran itu kan tidak mudah. Harus proses musola, manfaatin demi meningkatkan iman anak-anak kita. Bahaya pak, zaman ini udah seperti benang kusut diinjek ayam. Coba bayangin, benang kusut diinjek ayam. Mending kalau kusut doang, itu udah diinjek ayam. Kalau bukan iman yang berada di dalam dada, wah berat. Karena ngaji itu ada manfaatnya pak. Biar bapak tidur di sini juga ada manfaatnya, ada pahalanya. Ibu datang ke sini cuman tidur doang tuh, ada yang kelegut-kelegut tuh keberatan ilmu, ada pahalanya. Romannya ilmunya udah berat banget ibu mah. Bu, supaya segar ayo ngaji ya bu ya. Ibu terusin apa yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni watturi sinina wa hadzal baladil amin. Coba terusin, Bu.
Terus cukup 2 ayat bagus. Sekarang bapak-bapak nih pada ngantuk. A'udzubillahi, buat bapak-bapak terusin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Terusin Pak. Menang ibu-ibu. Emang ibu-ibu mau banyak ngaji, makanya bacanya bagus. Cuman kata bapak-bapak suwe banget Ustaz. Lah Jamawati ini gue mau apa tahu. Alhamdulillah ibu memang rajin ngaji Pak, bener istri-istri kita pada rajin ngaji. Alhamdulillah. Kadang-kadang ngaji hari Kamis, hari Selasa udah pergi nginep rumah mama. Ya alhamdulillah. Cuma memang kalau kehidupan beragama di kita, kalau bicara soal iman sekarang udah mulai tergeser, masya Allah. Kita perlu menegakkan kembali, memutar kembali sejarah-sejarah perjuangan Nabi seperti ini, agar kita ingat bahwa iman menjadi catatan penting. Aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkani. Termasuk ngaji begini karena kita atas dasar iman, karena kita beriman kepada Allah. Kalau tidak akan pernah datang ke tempat ini. Alhamdulillah. Ngaji biar begitu ada manfaatnya, biar tidur juga ya. Lebih baik ngaji tidur di tempat ngaji, ada pahalanya. Di rumah belum tentu melongo sendirian mikirin utang. Lama-lama bisa stres. Lah kalau di sini mah nggak bakal stresnya, orang makanan lengkap sih. Gimana kalau saya bilang ngaji itu walaupun sedikit ada manfaatnya? Dulu Bu, ada bocah anak disuruh ngaji sama bapaknya, padahal yang dia dapat bukan ayat, bukan apa, ada manfaatnya. Ceritanya begini, kata bapaknya, Dol, daripada lu nganggur lu ngaji gitu dah. Gua punya temen di Serang noh. Serang itu Kulon, dari Pondok Raji stasiun dia berangkat ke Serang mau niat ngaji tuh bocah si Adul. Sampai di pesantren begitu di Serang ditanya sama gurunya, sahaeta. Dia mah habis ditanya begitu pulang be lagi si Adul mah. Balik pulang. Sampai di rumah ditanya bapaknya, Dol, lo cepet banget ngaji udah pulang tong, udah bisa. Udah sayat mbak. Coba gua dengerin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya dong. Sahayata, sahayata. Lah enak Dol, emang bapaknya juga bego. Lah sahayata enak. Lagi dong. Baca dong, lah enak banget. Sahayata, sahayata. Hari saha eta itu aki-aki manggut-manggut gue juga sama ayat buahnya kali. Itu anak Bu disuruh baca mulu itu saha eta, siang malam disuruh baca ta'awudz bismillah saha eta, ta'awudz bismillah saha eta, dibaca lagi baik. Apa yang ngigok Bu? Cuman bagusnya begitu lagi dia lagi ngigo, ada maling kebo mengambil kebonya, dia ngigo sahayeta lah, maling kabur. Orang malingnya dari Cianjur kali, ngerti Sunda lah, kabur. Lah coba lihat dari manfaat ayatnya, emang apaan? Emang ayat? Bukan. Pertanyaan kiai, sahayeta siapa itu? Pulang dia. Tapi karena niatnya bagus, ada pahalanya. Niatnya bagus mau ngaji. Lah bapak-bapak kalau ngaji kemari ke musola emang ada berasanya kayak habis makan bakso. Lah enggak ngaji mah, atau ngejendol begitu, begitu ngaji langsung ngejendol di leher, legondokan. Tidak terasa, sebab Allah merahasiakan pahala kita, Allah juga merahasiakan dosa kita. Lah kalau dibuka sama orang pahalanya udah pada sombong. Saya bisa jadi misalnya dibuka pahalanya udah banyak banget, lah ogah kita sembahyang lagi udah penuh sih. Begitu juga dosa orang kalau dibuka. Itu rahasia Allah. Oleh sebab itu ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal
Kedua, kita harus berlomba-lomba supaya kita lebih terpacu, karena segalanya itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu. Tuh. Ada lagi yang modelnya karena dia mau beriman ada pahalanya. Ada suami, orang mau sholat, dia mah kurang tapi mau sholat, kata bininya, bang abang sholat apa? Saya malu kalau tempat pengajian dibilangin, laki lu mah katanya nggak mau sholat kali ya, main di warung mulu. Katanya, emang ngapain main di warung, jadi jagain warung sih? Jagain warung nggak, nggak ada waktunya. Johor mah sholat, lu mah laki lu kalau sholat. Karena saking begitu dianin terus sama ibu-ibu teman-temannya, nih istrinya berangkat ke Jombang beli baju kayak Habib Ali bin Thohir, pakai subang begitu pak. Itu suami suruh bayang Jumat jam 11 udah berangkat berenggang-berenggong lah kayak film Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di masjid, melongo masjid ya jam 11 masih lega, duduk di pojokan. Begitu jam 12 kurang sedikit udah tiba waktunya azan Jumat, giliran khotib yang hari itu nggak datang. Bingung kan DKM, waduh ini khotib nggak datang, mana nyari penggantinya? Itu ada kiai itu suruh, kiai yang pakaian berengang-berengang disuruh, udah no kiai aja tuh lah, dia mah boro-boro jadi khotib, orang sholat juga baru itu. Begitu dia naik ke podium, apa pak? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, sambil geget-geget bergetar badannya, dia kabur dari masjid. Oh jamaah ngikut pak, karena merasa kiainya kabur. Sampai di depan masjid, masjidnya roboh. Apa kata jamaah? Untung ada kiai. Tuh masih untung pak. Niatnya bagus. Makanya kan niat sesuatu yang bagus itu pasti ada balasan Allah Subhanahu. Nah iya, jangan dianggap remeh. Dan ngaji begini nih, tadi kan udah didoain mau ustadz bacain Al-Fatihah supaya sehat. Lah siapa tahu pak, lah umur mah kita nggak tahu ya. Saya juga termasuk yang nggak tahu. Apa besok kita masih ketemu pagi lagi apa enggak? Iya kan? Tahun lalu mungkin peringatan Maulid di sini, ada tetangga kita yang duduk di samping kita, sekarang udah nggak ada. Makanya kan kita kepada Allah mah nggak boleh sombong, harus bersyukur dan tawadu. Ya apa artinya kita sih? Berbuat baik kepada sesama tetangga, suka bermuka wajah yang cerah kepada orang lain. Tuh yang nemenin kita tuh nanti. Sekarang punya mobil R3, R4, R5, Super Kijang, nanti Super Angker Kurung Batang mereknya. RT bikinnya doang, mau makainya ogah. Ya coba RT mau kalau ngurusin bikin Kurung Batang, semangat RT ngumpulin duit, dia suruh make, ogah dia. Udah gitu membleh semua lagi. La ilaha illallah, la ilaha, pada membleh semua ya. Ada yang karena ditinggalkan yang dicintai. Idza mata rajul wahtamal harijal, kalau ada seorang laki-laki yang meninggal dan dibawa oleh 4 laki-laki, ya sebenarnya berbicara itu mayat. Fa in kanat solihatan baqalat qaddimuni, kalau mayatnya orang yang baik berkata juga, cepetin saya bertemu Allah. Fa in kanat ghairu solihatin, kalau ada mayat yang bukan orang baik, mohon maaf, faqalat aina tadhhabuna biha, ngomong juga, cuman ngomongnya beda. Gua mau dibawa kemana bocah? Kullu shay'in yasma'u sautaha ilal insan, segala sesuatu dengerin suaranya bu. Ilal insan, kecuali manusia tidak diperdengarkan suara almarhum itu. Walau sami'ahu la so'iko, kalau yang dengar tuh manusia pasti kelenger. Coba bapak lagi ngotong keranda begitu, mayatnya ngomong, bocah gua mau dibawa kemana? Dilempar, hidup lagi. Pasti biasanya ngomong alam. Alam tuh denger, ada kadang-kadang mendung, gerimis dikit, kerbau melongo, ayam krek 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 krek, ayam denger. Betapa siksa Allah kepada orang-orang yang zalim. Tapi kita tidak boleh berprasangka sama almarhum, kalau sudah yang namanya maut sudah merenggut dia,
kita harus berkata hadza mayit khair. Nggak boleh udah, karena sudah putus hubungannya dengan kita yang masih ada, kita pergunakan waktu kita untuk meningkatkan iman ya. Kemudian yang terakhir takwa. Takwa itu salah satu akhlak mulia ya. Kalau sudah takwa berarti pengawasannya benar-benar ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta watbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, bersama siapapun kamu bergaul, dan ikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik sebagai penghapusnya. Tidak ada gading yang tak retak, manusia semua memiliki salah. Kalau kemarin salah, sekarang kita robah ke lebih baik. Wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Barulah dapat kita yang namanya mutiara hidup. Mutiara hidup apa itu? Pertama, jadilah istri dan suami yang baik untuk anak-anaknya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah akhlak mulianya itu kalau memanggil istrinya aja, wahai cantik yang kemerah-merahan gitu ya. Kalau orang kampung saya kadang-kadang dengerinnya kesel begitu. Manggil istrinya emang romannya rada ote. GTO tahu GTO bu? Kalau di tol GTO bukan itu, ada yang gigi tonggos otek. Emang mulutnya ngerada ke depan dikit kayak Mpok Omas. Itu laki manggilnya, nyong udah masak loh. Astagfirullahaladzim. Udah gitu juga kadang-kadang istri ada yang berani banget suaminya hitam kayak saya, makan lah kayak kucing. Rasulullah nggak begitu. Aisyah waktu itu ceritanya riwayatnya sama Aisyah ditanya, punya makan? Allaki ta'am laisa ta'am ya Rasulullah fa asumu, maka saya berpuasa. Makanya puasa sunnah itu tidak wajib diniatin sebenarnya. Kalau sehari-hari tuh misalnya ya bukan wajib diniatin, maksudnya boleh mendadak begitu niatnya. Lagi nggak ada makanan, emang duit lagi kempes dikit, kalau hari Kamis udahlah kalau gitu saya puasa aja. Bisa kalau puasa sunnah puasa Kamis mah. Pagi-paginya mah belum niat. Ya kalau mau niat dari pagi juga nggak apa-apa, dari subuh udah mau niat puasa. Sebelum subuh boleh. Dengan sahur juga boleh. Tapi itu tak Rasulullah tidak pernah terlalu marah-marah kan? Karena akhlaknya. Itulah yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Kalau di rumah, kenapa sekarang di dalam kehidupan di Jakarta maupun di sini di Tangerang Kota, Tangerang Selatan, di Tangerang Kabupaten, banyak hal-hal yang kadang-kadang di dalam kehidupan rumah tangga menjadi kisruh. Kenapa? Karena bapak sama ibu kadang-kadang susah menjadi contoh. Banyak orang yang ingin memberi contoh tapi susah menjadi contoh. Jangan melangkah kalau tidak tahu arah, sebab kalau tidak tahu arah akan dapat musibah. Kalau melangkah harus tahu arah, sebab melangkah tahu arah insya Allah dapat barokah sampai yaumil kiamat. Kalau kita hidup mau pengen baik ya contohnya Nabi. Pengennya baik contohnya bukan. Ustadz ngundang ya, ada apa yang mungkin acara apa ente? Ana mau nyunatin. Ini undangan Ustadz. Malam ramainya mah Ustadz, insya Allah ada Bang Rizwan dan kawan-kawan. Supaya anak saya jadi waladun soleh, amin. Kata saya, bagaimana sih lo? Pengennya waladun soleh, tapi contohnya kurang tapi pas. Masih mending kalau pemilih yang diundang kadang-kadang reggae. Lah bocah pulang pada muter puyeng palanya. Astagfirullahaladzim. Jadi contoh Nabi, bagaimana dia cara beribadah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat kita mengacu pada ajaran Nabi, kehidupan kita mengacu pada ajaran Nabi, gitu kan.
Jadi mutiara pertama dari Rasul adalah kehidupan berkeluarga. Kalau di keluarga insya Allah akur, orang tuanya damai, anak juga tidak ada sensasi Pak. Bocah kalau di rumahnya udah bebendeng suka nyari keluar, nyari tokoh lain dia. Siapa tokohnya? Siapa Bu? Pangeran, kakek maung. Nyari contoh lain karena bapaknya udah tidak bisa dianggap sebagai tokoh yang bisa kasih contoh dia lah. Contoh bagaimana anak mau disuruh ngaji bapaknya kagak. Maghrib bocah nih mau maulid begini berisik, pada berisik bakal di rumah, pindah noh ke musola noh ada maulid lah, pindah kemari bocah berisiknya. Yang mau disuruh sama bapaknya, kali bapaknya datang kemari kagak. Contoh kan susah jadi contoh mah, ya kan? Banyak orang yang mau ngasih contoh tetapi tidak bisa jadi contoh. Yang kedua, aturan hidup. Apa? Quran kalau kita orang Islam, ditambah lagi dengan apa? Dengan peraturan-peraturan negara. Kita harus tahu hukum, taat hukum. Kalau Pak Bimas ngomong tentang hukum itu diperhatikan. Narkoba misalnya, berat kan? Kalau anak kita udah nauzubillah jangan sampai, berat hukumannya. Ada juga kalau ibu-ibu narkoba ada yang boleh Bu, apaan? Narik kolor baba. Boleh itu mah. Tapi narkoba itu jangan, berat bagi anak-anak kita. Aturan. Sekarang kan banyak orang yang takut tapi tidak taat aturan. Contoh begini, ada anak muda ngebut naik motor, sampai perapatan lampu merah, ada polisi. Selamat pagi Dek. Pagi Pak. STNK ada Pak. SIM ada Pak. Loh kok lampu merah diterabas? Saya kira nggak ada bapak. Dia taat, dia patuh kalau ada polisi. Tapi pada saat nggak ada polisi, coba berantakannya jalanan kita. Itulah orang Indonesia. Kita karena kurang taat peraturan. Saya pernah ngobrol sama orang dari Kulon. Saya bilang, can you compare the people in your country with Indonesia, sir? Oh yes, of course, kata dia. What cause in Jakarta all cars stuck? Saya bilang kenapa di Jakarta kadang-kadang macet? One, caused by all you people, the people of you no patience. Kata dia orang kamu tuh orang Indonesia kurang sabar, nggak mau antri. Bener kan? Oh serobot kita mah kalau bisa mah duluanan terus. Apalagi angkot dah, mohon maaf yang suka diangkot. Itu sebabnya, udah jalannya kecil, mobilnya banyak, antrinya ogah, ya macet. Sampai orang asing nilai begitu, makanya barangkali jalan lalu lintas kita di dunia kurang bagus, nilainya kurang bagus. Apa yang selanjutnya? Ikhlas. Nih yang terakhir mutiara hidup adalah ikhlas. Ya, keikhlasan beramal. Beramal itu bukan maksudnya bukan sekedar ngasih duit 1.000 2.000. Beramal itu banyak, umum. Segala sesuatu yang bersifatnya perbuatan baik namanya amal. Beramal artinya memiliki amal. Awalan bernya memiliki. Kita ngurus rumah tangga, ibu yang ngurus rumah tangga, kalau ikhlas itu ibadah. Bapak mencari nafkah, sungsang sumbel, kalau ikhlas ibadah. Bahkan ada salah satu hadis mengatakan kalau bapak dalam bekerja sampai meninggal membela anak dan istri, matinya mati syahid. Tapi di jalan halal. Sebab kayak orang halal mah susah Pak. Ribet kalau yang dihalal mah. Kalau yang diharam rada-rada gampang dikit, tapi juga belum tentu tidak semudah itu, ya kan? Contohnya nih ngaji begini nih. Ngaji rasanya pantat mau panas, be. Coba main kartu dah. Berempat kuat tapi jam 2 juga. Yang main itu berempat, bapaknya, mantunya, encingnya, sama adenya. Asal jepret, Mbak, mati tuh, Mbak.
jebret mantu lo mati tuh, lo berempat kagak ada yang hidup, mati semua, kuat dia. Itu pantat tuh Pak Bimas kalau ngeliatin orang begitu suka ngontrol-ngontrol, ini orang kuat amat matanya. Begitu kedengaran azan subuh biar nyelayong-nyelayong dia. Padahal kata muazin as-salatu khairum minan naum, udah selayong-selayong. Tapi ngeliatin itu tuh. Padahal dulu para wali itu karena akhlaknya, para wali berdakwah itu kan ada tanda-tanda yang 3 rukun agama, yang 6 rukun iman, yang 5 rukun Islam. Dulunya kan begitu sebenarnya mah. Yang 2 syahadatain. Ada tujuannya sebenarnya, cuman salah paham. Akhirnya buat apa? Tuh bocah dibandulin batu baterai, kupingnya pakai orang Dayak masih kuat baik. Giliran ngaji begini, agak tahan banget rasanya mata ya. Ngeliat saya jadi 2 ya bu, mana rada-rada hitam, jadi gelap pisan udah. Ya tapi biar begini ya bu, hitam-hitam kereta api banyak yang nungguin. Biar hitam begini juga baik budi, banyak yang ngundangin. Alhamdulillah, ya ilahi ibu mah. Ya kan? Jadi ikhlas, segala sesuatu harus didasari ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi segala sesuatu kita diperintah, tidak diperintahkan oleh Allah berbuat ibadah kecuali atas dasar keikhlasan. Pulang ngaji begini po, empok tadi ngamal berapa duit? 5.000. Ikhlas po? Ya ikhlas 5.000 mah. Ya lo kan 5.000 nggak ikhlas. Ikhlas berbuat segala sesuatu baik dalam segi apapun. Pak RT ngurus warganya jadi ibadah kalau niatnya ikhlas. Pak RW juga begitu, yang di MUI, yang usah yang guru ngaji semuanya ikhlas, insya Allah jadi amalan ibadah. Itu bagian dari akhlak mulia. Amin ya rabbal. Ikhlas itu artinya nggak nuntut apa-apa, dapat sesuatu alhamdulillah. Ibu dikasih sama suaminya 100.000, alhamdulillah, alhamdulillah bang. 200.000, alhamdulillah bang. Oh begitu 1 juta, alhamdulillah abang. Ada tanda-tandanya bahwa manusia lebih cenderung kepada yang besar, padahal yang kecil pun kalau diterima dengan ikhlas menjadi barokah. Amin ya rabbal. Berkah bu kalau ikhlas mah. Ngaji juga kalau nggak ikhlas mapan jadi nggak ada manfaatnya. Sholat nggak ikhlas ya nggak ada manfaatnya. Ada ibu-ibu begitu sholat asar nih, niatnya ini anzal nih, begitu waladolin niatnya ina anzal, dipanggilin tetangganya, Pak mobil udah nungguin mau kondangan nggak? Ina atau ina kalau kausar pasal lah jadi ina atau ina yang pendekan. Manusia ingin insan yang simple. Kalau belum kita ibadah sedikit, Allah nurunkan barokahnya banyak. Sebenarnya mah rumusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Ini bagian akhlak yang paling mulia yang rasanya susah dilaksanakan, ikhlas. Sebab apa? Ikhlas temennya ria, musuhnya ria. Tahu ria itu apa? Ria itu diumpamakan kan namlatis sauda fil makanil aswad fi zulmatil lail. Masya Allah. Yang disebut ria itu bagaikan semut hitam di tempat yang hitam di malam yang gelap, nyaris tidak kelihatan ria. Dulu sahabat Nabi pernah dites oleh Rasulullah, oleh Nabi untuk sholat berjamaah khusyuk. Tapi sebelum sholat diiming-imingin sorban, gitu kan? Ayo siapa yang sholatnya khusyuk akan ku hadiahkan sorbanku, kata Nabi. Udah semuanya mau sholat. Tapi setelah selesai sholat, Nabi tidak pernah memberikan sorbannya kepada siapapun karena semuanya dinilai berharap sorban. Itu sahabat Nabi Pak, apalagi kelas kita. Sebab
yang namanya ikhlas itu susah. Orang dia mau berpasangan sama ria sih, iya kan? Amal di musola, begitu panitia datang mengut amal untuk ibadah peringatan Maulid, ada yang ngomong, nih gua ngasih 200-300 ribu, tapi gua mah jangan sebut nama gua takut ria, hamba Allah baik gua mah, kata dia. Begitu waktunya panitia ngumumin 200 ribu Bapak Somad pahalanya untuk anaknya, 200 ribu lagi Ibu Aminah pahalanya untuk suaminya, 300 dari hamba Allah. Punya gue itu, punya gue. Lah katanya hamba Allah, begitu disebut hamba Allah punya gue. Itulah manusia kadang-kadang ego. Kita lebih tahu kadang-kadang dari Allah, punya gua baik, padahal itu mah titipan dari Allah Subhanahu. Titipan Bu. Makanya orang yang paling bagus tuh tentang titipan, hidup kayak tukang parkir. Tukang parkir Bu, biar mobilnya macam-macam, mereknya bagus-bagus, enggak sombong dia mah. Benar kan? Dia mobilnya banyak banget tuh tukang parkir, macam-macam, mahal-mahal, enggak sombong. Karena titipan. Begitu mobil pergi, dia enggak sedih. Titipan. Begitu juga hidup kita, Pak. Kalau kita merasa memiliki hidup ini, kecewa kita. Kalau kita merasa memiliki harta selamanya, kecewa kita. Kalau hilang sedikit udah putus asa, kecewa, karena itu titipan dari Allah. Kapan-kapan pun akan kembali kepada Allah, termasuk diri kita. Salam itu bermacam-macam Pak. Assalamualaikum, ada yang bunyinya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamid suka tahu tuh, suka. Yang pojokan tanggung jawab, salam bahaya nih, 2 petak sawah bisa habis buat nyawer. Pak Mandor, Pak RW, ya kan? Ngolog apa sekarang? Bahaya tuh. Banyak sampai ke Kerawang jadi lurah. Pergi ke Kerawang jadi lurah, yang di sini habis. Ada lagi, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau balik gitu. Ada satu lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Jalan banget mah gara-gara burung tutit-tutit kemarin. Lah burung disalahin. Mana tutit burung disalahin. Itu kalau udah dengar begitu pasti ada yang dipanggil sama Allah di absen. Absen kita kapan? Ya tergantung maunya lo, orang titipan kok. Kalau orang yang namanya barang titipan, apabila kita dititipi sesuatu, barang kita perlu jaga sebaik-baiknya agar datangnya utuh, pulangnya utuh. Kan gitu. Kira-kira kalau ada orang nitip barang ke kita, begitu dia mau ambil, mau nitip motor, spion pecah, spakbor jebol, yang nitip marah enggak? Marah. Yang nitip marah. Lah kita dititipin diri kita, diperbaiki, dijaga di sini, begitu pulang insya Allah utuh. Amin ya Rabbal. Utuh imannya, utuh ibadahnya, karena kita ini titipan. Ya kapan-kapan juga akan dapat tuh pengumumannya begitu, cuman nggak tahu kapan. Ya mungkin besok, mungkin kapan, itu urusan Allah. Tapi ada yang boleh kita lakukan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Minta umur panjang, kalau Allah kabulkan bisa. Karena kadang-kadang kita nggak suka protes sama Allah Bu. Kita udah ngedoa, ya Allah suami saya supaya sehat, anak saya supaya berhasil kerjanya, kuliahnya, banyak pun yang dia minta. Begitu duit cekak, dia ngomong Allah mah kagak adil. Masa tetangga saya yang Cina sama duitnya banyak, saya yang Islam kagak? Padahal dia udah dikabulkan doanya, salah satunya sehat suaminya. Kalau tidak dikabulkan mungkin berangkat ke Jombang ditabrak kereta dia. Lagi kapan malam saya ngisi pengajian di Pondok Kacang Timur dekat perbatasan Ciledug.
Itu ada aki-aki Pak, miring begini apa ngiler-ngiler dia. Begitu saya kagetin bangun, gilekong gitu apa ngiler gitu. Saking pengennya gue tuh nggak pengen ngiler kata dia. Pengen tidur. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Coba. Asam lakandis, asam gelugur, dua asam riang-riang, badan menangis di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kalaulah Anda menuai ubi, janganlah lupa ke karang mulia. Kalaulah Anda sebagai umat Nabi, laksanakan akhlak mulia. Astaghfirullah rabbal baraya. Salah satu ukuran keikhlasan itu Bu, kita sebagai umat Nabi harus ngikut Nabi, ngerjain ibadah. Tapi yang jadi ukuran keikhlasan kadang-kadang ketika kita mengeluarkan harta. Males sama mengeluarkan harta kadang-kadang. Kita lebih cenderung memiliki harta kita, akhirnya kita jadi koret tentet pantat kuning buntut gasiran. Pelit. Nggak boleh. Sebab harta kita nggak bakal bawa kemana-mana. Nanti jadi penolong kita kalau kita gunakan untuk ibadah. Amin ya robbal. Nih ada cerita orang apa makan hasil nya gara-gara pelit. Nanti numpang cuci numpang segala macam dah. Kalau umur kita panjang, kita ketemu lagi, kita bisa bersilaturahmi lagi. Ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kembali lagi Bo, kadang-kadang saya suka ngebanyol, ongol-ongol kue bugis. Kalau banyol jangan suka diambil habis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.